Coklat kita, humor sufi, pasti nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus, ya, apa kabar? Ini udah lama sekali nggak ketemu di... Sibuk sekali antum. Loh. Enggak, saya justru nggak sibuk. Justru nunggu panggilan. Saya dengar kan baru menyiapkan tesis S2 antum ini. Mencoba menaikkan ilmu-ilmu leluhur itu ditulis di dalam sebuah tesis supaya diakui oleh para akademisi gitu loh. Masih butuh pengakuan loh antum ini ternyata. Ilmunya yang butuh pengakuan. Ilmunya? Bukan sayanya. Loh, ilmu kok butuh pengakuan tuh bagaimana? Agar bisa dipakai, jadi kan nggak ada istilah lagi itu ilmu gatuk katanya, itu ilmu gatuk matuk. Nah, iya. Itu kan pola pemikiran masyarakat dulu, berarti kan itu metode juga mungkin ya kalau lolos ujiannya. Padahal al ilmu nurun, ilmu itu cahaya, sifatnya menerangi. Seharusnya kan tidak butuh pengakuan. Berarti ilmu hitam itu nggak ada sebetulnya ya, karena tidak terang kalau hitam. Oh iya, hitam itu kan ketiadaan putih saja. Kamuflase, seperti dingin. Dingin itu kan sebenarnya ketiadaan hangat, ketiadaan panas. Oke. Gelap itu juga sebenarnya ya ketiadaan cahaya. Oh. Kalau di bulan Ramadan seperti ini saya dalil terus saya ini. Sekalian latihan kultum loh. Latihan kultum, latihan khotbah. Kuliah 7 mulut ya. Kalau bisa 7 mulut itu maksudnya gimana? Jamaahnya mau belajar sendiri-sendiri. Kalau saya biasa nggak bisa lah kultum. Paling kutil. Wah, kutil itu apa? Kuliah 3 menit. Oh, berbahasa Sunda berarti ya? Pendek-pendek aja, 3 menit. Loh, ini Ramadan loh. Antum, aku pakai antum kalau Ramadan ya. Antum. Kenapa? Suasana dibangun, Islami. Islam itu belum tentu Arabi loh. Loh, gitu ya? Kan kita orang Nusantara ya wes. Harus pakai bahasa kita ya. Ya aku, kowe gitu aja ya. Gitu aja. Pulau panjenengan ya. Kayaknya terus, begitu. Abdi, sia gitu ya. Apa sih kalau bahasa Sundanya kamu yang sopan? Anjen gitu loh. Oh, anjen. Abdi, anjen gitu. Anjen. Tapi ya boleh aja lah pakai apa tadi? Antum sama Ana. Iya boleh. Ukti, ada. Akhwat, gitu loh, biar kelihatan orang-orang beriman. Pokoknya ana antum friend. Campur. Itu tadi gimana? Kok ilmu membutuhkan pengakuan tuh apa yang terjadi? Kan begini, kalau kita coba membedah riwayat atau dongeng atau mungkin juga gambar atau lirik lagu, naskah, itu kan agak aneh kalau kita membedahnya dengan pola keilmuan barat. Itu kan agak aneh kelihatannya. Ya. Nah, seolah-olah kita tidak bisa membedah itu. Padahal katanya kan kebudayaannya tinggi. Masa sih metodologinya aja nggak punya? Atau mungkin itu masih kita lakukan sehari-hari sehingga kita tidak menganggap bahwa itu adalah ilmu. Karena masih laku hidup kita ya. Iya. Oke. Misalnya yang saya lagi kaji ini kan disebut panca curiga itu loh Gus. Panca curiga? Ada apa kok panca sampai dicuriga itu? Oh bukan. Loh kan Gus ini orang Wetan. Ya. Saking Solo. Saking Solo. Jadi kan kalau di kamusnya Kolsma itu curiga itu kan artinya keris kan? Keris. Atau tajam. Tajam, atau pisau di orang Sunda tuh. Lading ya toh. Pisau. Ya. Kalau kata bahasa Sunda itu panca curiga tuh 5 seseket, 5 ketajaman. Artinya ini alat kan, alat untuk membedah satu teks misalnya. Pisau bedah analisa. Ya, bisa dibicarakan begitulah, disebut begitu. Karena di dalamnya itu ada sindir, ada silib, ada siloka, ada simbol tuh kan. Ada sasmita. Atau kata orang lain katanya disebut aja semiotik, disebut hermeneutik, disebut semantik, apalagi tik dan lain-lain. Tik bunyi hujan. Ya. Jadi cuman itu aja Gus, nggak banyak. Artinya kita juga punya metodologi ini biar tidak salah membaca. Karena kan jangankan untuk di bahasa Inggris kan, kadang-kadang bahasa kita, bahasa lokal, untuk di bahasa Indonesia kan saja sulit. Apalagi maknanya gitu kan.
Ya. Misalnya saya ke rumah Gus Chandra, terus bertiga sama Bendra, terus saya bilang ke Bendra, aduh, enak kalau minum es nih di sini. Kan maksudnya saya ke Gus Chandra, karena saya bertamu ke rumah Gus Chandra. Betul. Nah, Betul. itu kan sindir, gitu ya. Ya. Tapi tidak diucapkan secara langsung. Nah, itu kan kita masih melakukan sehari-hari, sehingga kita tidak menganggap bahwa itu adalah sebuah metodologi, gitu. Kalau Karena masih siang-siang ya nggak mungkin saya keluarkan es. Ramadan loh. Ya nunggu beduk maghrib dulu. Lo enggak, Percuma situ nyindir berarti. bukan, sediakan es itu justru untuk memperkuat iman kita. Jangan sampai diminum sampai adzan maghrib, gitu. Oh, aku adalah godaan bagimu gitu ya. Berarti ya. Iya. Jadi walaupun di bulan Ramadan ada tamu, tetap keluarkan suguhan, ya toh? Komplit minuman, makanan, habis itu pentelengan. Ayo siapa yang duluan yang tidak kuat menjaga iman gitu ya. Nah, itu kan godaan syaitan itu. Iya. Di bulan Ramadan ada hadisnya itu sangat kuat itu hadis. Di bulan Ramadan setan diborgol, dibelenggu. Waduh, diborgol ya? Tapi pertanyaannya kok masih banyak godaan setan. Itu kenapa ya? Ya, berarti setannya ini punya kunci borgolnya juga. Bukan, wow. Belum nyampe panca curigamu berarti. Ternyata bagaimana? Ya diborgol, bukan di plaster cangkeme. Kalau di plaster cangkeme ya nggak bisa apa-apa. Kalau diborgol ya bisa ngomong, ngombe yo. Tetap dia mengganggu ya? Iya, kan mengganggunya dengan mulut. Yuwaswisu fisudurinas. Fisudurinas. Berbisik di hati manusia. Wah, benar ini Gus, saya jadi tercerahkan nih. Barusan saya itu hampir emosi, hampir saya mau minum kopi. Untung nggak kegoda. Belum waktunya. Kalau sudah panggilan adzan subuh sebelum waktunya sedikit itu sudah waktunya untuk mulai puasa. Boleh. Tadi taraweh Gus atau apa? Ya, ada panggilan yang lebih menjanjikan kok secara duniawi, syuting dibayar ya tarawehnya agak nanti malam. Tidak perlu di awal waktu tuh ya. Cuman aku punya pertanyaan, B. Apa? Berdasarkan ilmumu mungkin boleh dijawab. Kalau tidak, kita nanti akan bertanya kepada yang paham. Jadi di Al-Quran itu ada ayat yang menjelaskan tentang puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa itu? Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu, atas kalian berpuasa. Sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ya. Orang-orang sebelum kamu ini siapa ya, Be? Gini, kebudayaan Sunda itu mereka mengenal upawasa namanya. Jadi upawasa itu prakteknya sama, mati geni. Artinya mati geni itu kan mematikan hawa nafsu. Jadi bukan mati geni maksudnya di guha dan bukan. Tapi rep sidakep sinuku tunggal mateni sing patang perkara katanya kan ada 4 perkara di dalam tubuh kita yang terbuat dari angin, terbuat dari api, air dan tanah dan lain-lain lah gitu kan. Intinya menahan hawa nafsu gitu. Sama saja menurut saya di kebudayaan lain ada. Untuk mematikan 4 perkara ya? Ya. Kenapa kok orang hidup banyak perkaranya belum apa-apa sudah 4? Nah, kenapa tuh? Seperti rukun iman 6 perkaranya, rukun Islam 5 perkara. 5 perkara. Ya. Belum apa-apa sudah 11 perkara. Tadi ketambahan sampean 4 perkara. 15 perkara hidup kita. Ada juga yang perkaranya gono gini, Gus. Kamu menceritakan dirimu sendiri itu yang kapan itu? Aduh. Jangan-jangan manusia diciptakan dari tanah itu, kamu tanah berperkara kali ya? Wah. Tanah warisan. Tanah air beta, gimana? Itu berarti puasa itu tradisi ya, Be? Seperti diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Berarti kan tradisi itu. Betul. Karena menurut saya kalau di luar konteks agama Islam pun ada yang melakukan hal yang sama kan. Cuman mungkin tata caranya berbeda. Mungkin ada yang menurut wetonnya, ada yang 1 bulan penuh gitu kan. Di bulan purnama 3 hari. Ada di bulan purnama. Ada yang punya tujuan mungkin untuk muasain anaknya katanya. Supaya anaknya sukses atau apa gitu sesuai weton misalnya kan gitu. Sama aja lah kalau menurut saya. Tapi kira-kira siapa ya manusia pertama yang berpuasa ya? Ada dalilnya nggak atau? Loh, aku mau tanya sama yang bikin tesis Panca Curiga kok. Gus, itu programmernya siapa? Itu berak-bak tuh suaranya, Maike. Itu cobaan syaiton, Gus. Setan akan menggoda orang yang layak untuk digoda gitu loh dalilnya.
Cek. Nah, wes bagus. Bagus. Tahu kenapa kok sinyal terganggu? Oh, kenapa? Wih. Wis, apa itu? Dekatkan kamera. Loh, kelihatan nggak? Cincin nggak? Surya Majapahit, bro. Oh, nggak jelas. Oh iya, Surya Majapahit. Wih, Purbakala ini kelas kita itu. Nggak cuma cincin di pinggir jalan kamu beli terus kamu sepuh emas itu, bukan. Oh, itu bukan dari pinggir jalan? Dari kali. Nemu di sungai. Apa ya? Nah, seringkali kan peradaban itu kan dikategorikan maju atau belum maju kan. Oh, pada saat itu berburu. Pada saat itu bertani, tapi kok nggak ada pada saat itu berpuasa? Nggak diceritakan ya? Berarti puasa ini kebudayaan tinggi atau bukan kok tidak disebutkan oleh para arkeolog itu loh? Ngapain arkeolog ngurusin puasa? Loh apa, gimana tuh sampean nggak paham? Arkeolog itu kan untuk menyingkap dunia kepurbakalaan, bertemu dengan jejak-jejak kehidupan masa lampau, ya harus bisa ngerogoh sukmo. Oh, iya. Harus tahu portal-portal pintu gaib bisa masuk, ya toh. Konfirmasi langsung gitu ya? Oh iya no, ngerawuhke, ya toh. Prabu Siliwangi dimasukkan ke tubuh, diwawancara, direkam. Lah, kalau saya nggak tahu, saya belum pernah coba metode kayak begitu. Tapi kan mungkin ada di catatan-catatan. Tapi kan begini, kalau yang namanya tradisi itu kan bisa disebut pasti ya. Turun-temurun. Lewat tutur kata? Lewat tutur bisa, lewat lisan ya, atau hanya mengikuti kebiasaan dari sesepuhnya, orang tuanya bisa gitu. Ya. Walaupun tidak disuruh gitu ya, nantinya dia bertanya ini untuk apa dan lain-lain. Tapi yang bagus pertanyaan dari Gus Chandra itu tadi, siapa yang mengawalinya itu? Siapa yang pertama berpuasa kan gitu ya? Nah, itu jangan-jangan ya. Adam alaihissalam ini kan manusia pertama ya, Bi ya? Kata riwayatnya kan begitu. Tapi kalau di dalam satu kajian lain itu disebutkannya manusia pertama. Manusia pertama, oke. Apa ya ini perbedaannya pertama manusia dan manusia pertama itu? Pertama manusia dan manusia pertama dibolak-balik aja. Nah, mungkin maksudnya manusia yang pertama kali berpikir terhadap dirinya atau tentang semesta atau tentang apa, makanya dia dituliskan. Membuatkan catatan-catatan yang sebelumnya entah ada atau tidak, yang jelas yang sebelumnya tidak ada catatan, mungkin begitu kan. Tapi kalau itu konteksnya dari riwayat-riwayat religi, Gus, tahunnya kan tidak disebutkan sebetulnya ya, atau disebutkan tuh? Berarti religi sama kebudayaan itu sesuatu yang terpisah atau gimana? Bukan terpisah. Biasanya itu kan ada catatan yang bisa membuktikan, misalnya dalam bentuk angka, misalnya angka tahun. Angka yang kita tahu sebagai umat Muslim, kelahiran Nabi Muhammad SAW tahun 571 Masehi. 571, meninggal 632 ya. Betul. Oke. Karena pakai tahun Masehi, berarti kan tahun 1 Masehinya itu kan Isa al-Masih, ya. Masehi itu dari al-Masih. Isa kepada Musa itu sekitar 1900 tahun. Ke Musa ke Ibrahim 545 tahun. Nah, Ibrahim ke Adam kira-kira ya 3321 tahun. Total jenderal ya sekitar 6.000-7.000 tahun yang lalu. Masih muda sekali loh secara kepurbakalaan. 7.000 tahun yang lalu apa 7.000 tahun sebelum Masehi? 7.000 tahun yang lalu. Kalau begitu, Gus, kan ini kalau di dunia sains gitu ilmiah, kan baru-baru ini juga ada yang rame itu sampai di Netflix segala yang difilmkan tentang peninggalan peradaban tuh. The Ice Age was a very special time when the world was very different. Gunung Padang. Itu kan puluhan ribu tahun yang lalu itu. Makanya, kalau Adam adalah manusia pertama atau pertama manusia atau apapun itulah, itu kalau kita tapak tilasi dengan jejak-jejak riwayat hidup, itu kan belum terlalu jauh dibanding dengan Nusantara itu ya masih muda seumuran Masehi. Ada yang menyebutnya Swargantara, Dirgantara, Atlantis, Lemuria. Waduh, banyak ya. Adam posisinya kan di mana ini gitu loh. Tapi jangan situ, kalau saya nanya ke situ nanti situ dikafir-kafirkan, orang situ sudah kafir, orang dikafir-kafirkan. Ya, jangan K1, saya kan tidak menguasai itu, orang ngerti. Apalagi kalau Gunung Padang itu kan ada peneliti-penelitinya, Gus. Siapa yang kira-kira bisa ditanya ya? Lu akeh, hebat-hebat orangnya. Tapi kalau dulu saya pernah mengenal beliau tuh 2009 atau 10 ya.
Zaman itulah. Zaman pertama muncul itu kontroversi Gunung Padang itu ya. Iya, rame-ramenya itu, bahkan di pemerintah Jawa Barat tuh bikin acara di Bogor waktu itu, reinventing Sundanese culture apa ya, tentang Gunung Padang, juga mengundang Stephen Oppenheimer siapa dan lain-lain. Pak Ali Akbar itu salah satu nama yang ikut juga. Oh, Pak Ali Akbar. Itu yang saya tahu di arkeolog. Tapi pas saya lihat, alhamdulillah Gus, sekarang beliau banyak di TikTok. Untuk menemukan harta karun di bawah air pakai cara mistis, dengan orang pintar yang mengaku-ngaku menemukan harta karun dengan getaran jiwa. Di media sosial. Loh iya, jadi memberikan edukasi-edukasi dalam bahasa yang pendek, orang lebih ngeh gitu kan, lebih enak memahaminya dibandingkan di dalam seminar yang kayak membosankan begitu. Ya betul, berarti menempuh Gitu. media lain yang lebih bisa diterima oleh masyarakat ya. Kita undang aja Dr. Ali Akbar ini. Kita persilakan Profesor Dr. Ali Akbar, arkeolog. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati, hanyut dibuai rasa manta, senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai larut dalam alam bermain, suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Gimana kabarnya Mas Ali Akbar? Sehat. Gimana nih, Bu Chandra, Kang Budi Darton, sehat semua? Sehat alhamdulillah. Saya kok seperti merasa pernah bertemu, pernah kenal sama Prof. Ali Akbar ya. Di mana ya? Pernah kita ketemu berapa kali, cuma kan Gus kan serius ya. Jadi ya saya nggak menyapa. Itu di kehidupan yang sebelumnya atau gimana tuh? Berapa ya? 10 tahun lalu kali ya? Wah, 10 tahun lalu ya itu. Ya. Ketika saya masih pintar-pintarnya itu, Be, belum kenal duit, Be. Sekarang udah paham duit jadi ya. Sedang sibuk apa ini, Prof. Ali? Di rumah aja kan, lagi liburan ya. Menyambut Ramadan ini kalau seorang arkeolog bagaimana ini? Seneng ya, soalnya kan arkeolog tuh banyak di lapangan. Saatnya di rumah gitu ya, santai. Ya. Prof, saya itu tadi bertanya kepada Babe Budi Darton, tapi beliau nggak bisa jawab. Soal kewajiban puasa itu loh, Prof. Kewajiban puasa itu kan diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita juga. Nah, orang-orang itu siapa ya, Prof? Apakah manusia purbakala ya, Prof? Ini sebenarnya Kang Budi juga bisa jawab nih, cuma nggak jawab aja. Jadi itu kan apa ya, redaksinya Al-Quran ya. Jadi kalau Al-Quran bicara ya berarti manusia ya, manusia dalam konteks kalau di Al-Quran itu kan isinya katanya itu adalah insan ya. Nah insan sendiri belum lama-lama amat, baru mulai ada di Nabi Adam ya. Jadi mengacu pada Al-Quran ya, bukan pada bukti arkeologi. Kalau kita nggak tahu siapa yang kuasa duluan gitu ya, kan orang udah nggak ada semua. Nah memang ada di beberapa riwayat ya, kalau kita baca Ibnu Katsir segala tuh Nabi Adam berpuasa ya, Nabi Ibrahim berpuasa, terus yang paling ngetop kan Nabi Daud gitu ya. Nabi Daud ya. Ya seperti itu ilmunya Kang Chandra sebenarnya ya. Kalau secara arkeologi ya tadi ya orangnya nggak tahu kita ya, udah nggak ada, udah meninggal semua ya seperti itu. Tapi tadi Prof, pertanyaannya misalnya di batu gitu, di tinggalan-tinggalan arkeolog, ada nggak menggambarkan misalnya relief lah atau apapun? Identifikasi peradaban kan pada masa itu orang-orangnya berburu, masa itu orang-orangnya bertani. Ada nggak jejak-jejak prasejarah itu pada waktu itu berpuasa gitu, ada nggak? Nggak ada sih kayaknya. Di gambar mah nggak ada di relief Ada kelihatan. ya.
Ya gambar orang puasa juga susah, soalnya yang gambar juga puasa, lemes. Iya. Berarti puasa ini kebudayaan tinggi apa bukan? Ini loh, pertanyaan berikutnya kan di situ kalau nggak ada jejak-jejaknya. Di arkeologi nggak ada ya, di arkeologi nggak ada. Nah, cuma kalau kita lihat dari budaya ya, dari budaya itu kan kurang lebih begini. Sebelum Nabi Adam tuh ada makhluk-makhluk ya, udah ada organisme-organisme ya, yang belum bisa disebut insan ya, belum bisa disebut manusia. Ketika Nabi Adam dapat tugas ditempatkan di bumi itu, nah itu kebudayaannya beda dengan yang lain yang sebelumnya. Oke. Ya, tolong dikoreksi Gus. Di ayat berapa tuh ya? Ali Imran kalau nggak salah kan ada 2 anak Nabi Adam ya. Namanya kan nggak disebut ya. Tapi sudah sangat terkenal adalah petani, yang satu itu adalah peternak. Ya. Pasti akan ngomong begitu. Ya. Itu sudah masyarakat yang bisa menggandakan, melipat gandakan makanan ya. Di situ mereka makmur ya. Nah, di sini nih mulai diuji gitu ya, supaya jangan berlebihan hidupnya gitu ya. Jadi salah satu bentuk ujian. Nah, mungkin dalam kata lain kita sebut sebagai kebudayaan ya. Peradaban jadinya, karena bagaimana menjaga diri ya, bagaimana menjaga perilaku dan lain sebagainya. Ya. Tadi Prof. Ali kan menyampaikan bahwa dengan terpaksa dalam tanda kutip harus mengambil kajiannya dari religi lagi. Apakah religi dengan arkeologi itu tidak bisa kawin-mawin untuk dijadikan suatu rujukan? Di keilmuan Eropa ya, di aslinya arkeologi ya, di aslinya arkeologi kan arkeologi itu dari Eropa ya. Lalu ada kajian-kajian tentang Bible ya, biblical arkeologi tahun 1800 sebenarnya. Tapi kalau yang Al-Quran itu praktis nggak ada, mungkin ketinggalan lah gitu ya. Kalau sebut nggak ada, mungkin sayanya yang kurang pengetahuan. Mungkin ancamannya dikafirkan kalau sampai keliru ya. Jadi takut tuh orang-orang itu ya. Belasan tahun lalu itu saya mulai tuh melihat bahwa ini sebenarnya bagian dari ilmu arkeologi juga, cabang ilmu arkeologi. Saya kasih nama ya arkeologi Al-Quran atau Quranic arkeologi. Nah ini ilmu juga, kenapa? Karena dia memenuhi semua kaidahnya gitu ya. Kaidahnya apa? Kalau di filsafat ilmu pengetahuan tuh katakanlah ada ontologi ya. Apa sih yang dikaji gitu ya? Al-Quran itu secara arkeologi ada teks-teks yang tua. Yang untungnya gitu, mau yang tua, mau yang muda, mau yang ada di HP kita gitu sama kan ya. Jadi sebenarnya kalau kebetulan nggak dapet teks yang tuanya ya kita bisa pakai yang muda gitu ya. Tapi yang tuanya ya, yang manuskrip ya, mushafnya juga yang tua juga ada. Uniknya lagi ya, kalau di ilmu pengetahuan itu ada epistemologi ya, metodenya gimana caranya gitu ya. Nah, justru Al-Quran itu menantang dia ya. Jadi berjalanlah kamu di muka bumi dan pelajarilah orang-orang terdahulu. Disuruh itu gitu ya. Nah, terus di arkeologi ada istilah-istilah ya yang udah ngetop gitu ya, misalnya artefak ya, terus ada fitur ya, terus ada situs ya, terus ada kawasan, jadi ada beberapa situs yang berkaitan gitu ya, tidak harus berdekatan tapi berkaitan. Terus ada lagi, nah ini yang menarik nih, ada yang namanya ekofak. Ekofak tuh benda alam sebenarnya, fenomena alam terkait dengan kehidupan manusia. Itu di Al-Quran ada semua, Gus. Misalnya artefak itu contohnya apa? Makom Ibrahim. Itu kan sebenarnya bisa dipindah-pindahkan kan dia. Ada fitur apa contohnya? Ka'bah. Apa? Tidak bisa dipindah-pindahkan. Terus situs banyak disebut tuh ya. Kawasan ya. Kawasan tuh Mekah dan Madinah, itu belum lagi Mesir. Ya, terus nah yang ekofak nih yang menarik nih ya. Fenomena alam tapi terlibat dalam kehidupan manusia gitu ya. Apa misalnya surat At-Tin tuh ya. Tin disebut, Zaitun disebut. Watini wa zaitun, waktu risinin. Tempat tinggalnya Nabi Isa atau tempat lahirnya Nabi Isa. Waktu risinin ya. Gunung Sinai. Wahadzal baladil amin ya. Wahadzal baladil amin ya. Balad ya. Negara yang damai ya. Aman. Itu tempat lahirnya Nabi Muhammad. Kalau dilihat-lihat gitu ya, dia memenuhi semua kaidah ilmiah sebenarnya. Memenuhi ya, luar biasa ya kesempurnaan Al-Quran itu ya. Nah, dan kalaupun misalnya ya, itu mah nggak ilmiah, ya biblical arkeologi aja udah ada kok dari tahun 1800-an gitu ya. Yang menggunakan Bible gitu ya. Masa Al-Quran nggak boleh digunakan gitu loh. Berarti kesimpulannya manusia pertama yang puasa siapa, P? Oh, untung nggak nanya ke saya ya. Oh enggak, bagus dulu. Budi datang kan nih? Biar panjenengan minum dulu ya. Berarti salah pertanyaan, Gus.
Kan itu saya yang nanya tadi. Dikembalikan kepada penanya. Manusia pertama yang puasa siapa gitu ya. Tapi loh Gus, tadi menarik ya tadi, Quranik arkeolog. Itu menarik, artinya ada sudut pandang lain mungkin ya yang membedah lewat metodologi keilmuan lain gitu untuk membaca Quran tadi. Mungkin juga ada dari disiplin ilmu lain ke depan. Mungkin ada yang melihatnya dari bahasa fisika, bahasa kimia, atau bahkan dan lain-lain ya. Kalau Quran komplit. Komplit. Tapi selalu ada kontroversi di balik itu kalau bertemu dengan sains. Contohnya tadi tentang Nabi Adam, manusia pertama. Tapi temuan-temuan arkeologi kan menyebutkan peradaban-peradaban sebelumnya. Kalau dalam bahasanya Prof. Ali kan itu belum insan itu. Ya, belum tapi insan. Kan punya kebudayaan tuh, Prof. Babilonia tuh tinggi sekali kebudayaannya. Masa belum ada peradabannya? Babilonia tinggi ya, tapi dia itu muda dia. Dia kan grupnya Mesopotamia dia. Jadi di Mesopotamia itu ada Sumeria, Akkadia, Babilonia ya. Mesopotamia yang sendiri 4.000-an sebelum Masehi. Jadi Babilonia itu paling 2.000 sebelum Masehi. Memang lebih tua Adam berarti ya? Dia lebih tua Adam. Nah, di Babilonia itu ya nanti ada salah satu tokoh yang namanya Ibrahim. Dia sekitar 1800-an sebelum Masehi. Kira-kira yang lebih tua lagi dibanding Adam? Sebelum Adam itu udah ada makhluk-makhluk memang. Menyebutnya namanya apa gitu ya. Yang mendekati ya fisik dan kebudayaan seperti manusia gitu ya. Cro-Magnon ya, ada Homo neanderthalensis gitu ya. Yang lebih tua lagi ada namanya Pithecanthropus erectus ya, atau Homo erectus gitu ya, seperti itu ya. Di Solo itu orang peradaban tua, Sangiran. Ya. Itu kelas-kelas 1 jutaan tuh mereka tuh. Mudaannya paling 300-an ribu ya. Belum bisa disebut manusia ya. Nah, ini tergantung definisi yang kita pakai. Beberapa peneliti tuh longgar kasih definisi tentang manusia. Yang penting bertungkai 4 dan 2-nya digunakan untuk berjalan. Kapasitas otaknya ya, volume otaknya minimal 750. Kapasitasmu berapa, Be? Wah, 2100. CC itu mah motor. Ya. Para peneliti itu suka pakai ya teori evolusi Darwin. Charles Darwin ya, di bukunya itu ya tahun 1859 ya, On the Origin of Species, dia bilang semua makhluk hidup itu berevolusi gitu ya. Tadinya sederhana terus kemudian menjadi lebih kompleks, menjadi lebih baik karena dia harus menghadapi berbagai seleksi ya, termasuk seleksi. Ya, seleksi alam ya. Tetapi rata-rata ya nggak dibaca sampai halaman terakhir kayaknya buku itu. Oke. Tebel banget. Ada apa itu Prof di halaman akhirnya? Itu biasanya bersambung atau tamat itu terakhirnya. Kan. Apa akhirnya Prof? Kurang lebih bahasa Indonesianya tuh ya. Ada keagungan dalam alam semesta ini dengan beberapa kekuatannya ya, with its several power yang dihembuskan menjadi satu bentuk atau beberapa bentuk. Hembuskan langsung, dihembuskan, wah gitu. Nah, karena fokusnya ke ini dulu. Peneliti setelah Darwin senangnya satu doang, satu bentuk. Nah, jadi dari bentuk yang sederhana ya, bercabang katakanlah ya, jadi leluhurnya pohon, jadi leluhurnya hewan, nanti hewan itu tadinya di air, terus kemudian merayap ke daratan, terus kemudian berdiri gitu sampailah jadi manusia. Karena dia cuma mau yang tadi di awal satu bentuk. Padahal si Darwin sendiri bilang bisa beberapa bentuk. Jadi tidak harus manusia itu ya, saya gitu ya, sekeluarga dengan pohon, nggak harus. Itu tahun 1859. Dia gimana? Dibully abis-abisan dong, memenya rame tuh waktu itu. Wah ya rame mesti. Wah, hoax bermunculan waktu itu ya. Seperti itu. Nah, terus akhirnya dia revisi bukunya gitu ya. Revisi sampai saya lupa 5 kali atau 6 kali gitu ya. Terakhir itu 1872 dia revisi. Kalau nggak salah revisi kelima gitu ya. Anehnya gitu ya, semakin dia revisi itu semakin dia mantap dengan pendapatnya. Oh, lebih meyakinkan buku sebelumnya. Iya ya, itu dia bilang begini, ada keagungan dalam alam semesta ini dengan beberapa kekuatannya yang dihembuskan ya, having been breathed by the creator. Begitu ada kata the creator, ada ayat bilang setelah sempurna kejadianmu ditiupkan ruh. Nah, Jangan-jangan Darwin waktu itu ketemu Ustadz siapa gitu loh, terus mualaf.
Iya, terus ngambil dari Quran apa ya? Siapa tahu loh, Be. Jadi teori evolusi Darwin yang populer itu ternyata kita bacanya belum sampai endingnya ya, Prof. Jadi di buku itu gitu ya, dia sebenarnya cuma ngomongin pohon ya, hewan, pokoknya macam-macam gitu ya. Terus ada satu kata ya, hampir di halaman terakhirnya juga dia bilang, untuk manusia gitu ya, nanti akan terang dengan sendirinya. Nah, tapi kan begitu buku itu keluar, jadi biasalah bola panas ya, liar gitu. Bla gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ada satu peneliti ya, yang seangkatan dia juga gitu ya. Ada namanya Encycle, seumuran sama Darwin, dia baca teorinya itu, si bukunya Darwin itu. Nah, terus dia bilang, wah ini dia nih, mantap nih gitu ya. Terus akhirnya dia pakai untuk risetnya dia. Dia nggak mau ikut Darwin yang bagian awal. Ini semua diciptakan. Nah, terus kemudian dia menggiring pembacanya ke yang spontan, bahwa bumi itu terjadi dengan sendirinya, makhluk hidup terjadi dengan sendirinya. Terus habis itu dia, uraiannya itu cuma satu bentuk aja di awalnya. Namanya Monera. Nanti dia jadi bersel banyak, gitu. Terus kemudian jadi cikal bakal tumbuhan, cikal bakal hewan, gitu ya. Lama-lama jadi kayak semacam kera, gitu ya. Nah, baru nanti jadi manusia modern. Nah, ada yang menarik nih. Sebelum manusia modern, ini sebenarnya hipotesis saja, perkiraan dia, tapi harus ada, gitu dia bilang, yang setengah manusia atau setengah kera. Nama Pithecanthropus. Oh, aku tadi udah kadung bangga, ternyata masih setengah ya. Dari cerita barusan Gus, temuan-temuannya ini ternyata di Indonesia gitu, konon katanya jauh lebih tua dengan beberapa peradaban yang ditemukan oleh bangsa-bangsa lain gitu, Prof. Dari tinggalan yang kita temukan gitu. Nah, ini di dalam dunia sains itu perlombaannya seperti apa? Apakah seperti Darwin dengan Encycle tadi, atau seperti apa nih kalau di dunia sains tentang temuan-temuan yang ada di Indonesia? Lebih tua tapi ternyata belum manusia atau bukan manusia, gimana? Setengah manusia, setengah demit. Apakah diakui juga atau gimana tuh, Prof? Pengakuannya kan yang lebih penting, pengakuannya itu seperti apa tuh di dunia sains? Jadi kalau yang ngomongin manusia purba ya, Indonesia tuh dapat tempat terhormat dia. Oke. Penemuan itu di berbagai negara, tapi 50%-nya ditemukan di Sangiran. Wush, 50%. Ada lagi yang bikin kontroversi, namanya Hobbit ya, manusia yang kecil tuh di Homo floresiensis gitu ya. Ada lukisan gua ya, lukisan gua itu selain di Indonesia ya, ditemukan juga di Eropa. Ketahuan usianya sekitar 30 ribuan. Sampai akhirnya sekitar 4 tahun lalu gitu ya, ada peneliti Australia ternyata ketahuan bahwa di sini lebih tua, 40 ribuan. 40 ribu ya? Beda tipis tapi lebih tua. Gambar di guanya gambar apa, Prof? Gambar orang sahur atau buka bersama gitu? Nggak ada. Nggak ada. Bukan. Masih belum ada jejak puasa ini ya. Nunggu sore jangan-jangan gambarnya begitu. Berubah itu gambarnya. Aduh. Terus ada riset yang kami lakukan gitu ya, yang di situs Gunung Padang ya, di Belanda udah tahu itu dari tahun 1890 mereka udah tahu gitu ya. Terus mereka pikir ini mah lazimnya
peninggalan megalitik paling 2000 sebelum Masehi nih gitu ya begitu. Ternyata Ini berlapis-lapis ya dihuninya ya. Mungkin oleh orang atau generasi yang berbeda atau masyarakat yang berbeda ya. Ada yang 500 sebelum Masehi ada gitu ya. 2000 sebelum Masehi ada gitu ya. Nah, tapi yang dominan itu yang di 5700 sebelum Masehi. Nah, itu Dominan. lebih tua dari Mesopotamia, Babilonia ya. lebih tua dari Nabi Ibrahim gitu ya misalnya. Ya. Jadi ini bukit alami sebenarnya ya. Kemudian ditimbun gitu ya, ditimbun terus kemudian disusun dengan batu ya di atasnya gitu ya. Terus di periode yang berikutnya ditimbun lagi tanah, terus disusun lagi batu begitu ya. Nah, jadi lapisan alaminya ya diperkirakan di sekitar 25.000 sebelum Masehi. memang sejak dulu gitu kita bangsa yang suka menimbun berarti Prof ya. Nah, Menimbun kekayaan, menimbun beras, jadi mahal harganya. tapi Prof, atau mungkin karena letusan gunung misalnya menimbun itu atau gimana itu? Ada kemungkinan nggak? Enggak ya. Jadi begini, emang itu area gunung api ya. Tapi itu jangan dulu banget gitu ya. Akhirnya nanti di sekitar belasan ribu tadi ya orang-orang datang ya di area tadi, terus kemudian ditimbun ya, dipasang batu-batu ya seperti itu. Persis seperti cara membuat Borobudur. Itu bukit alami sebenarnya, terus dirapikan ya pinggir-pinggirnya, dicakepin dulu bentuk ininya ya. Habis itu baru ditumpuk ya, diselimuti batu-batu yang kalau kebetulan di Borobudur tuh ada reliknya ya seperti itu. Ada indikasi untuk disembunyikan nggak itu Prof ya? Nggak tahu deh ya. Itu awalnya Prof Ali suka dengan dunia arkeologi itu gimana sih? Salah jurusan atau gimana? Jadi waktu SMA tuh sebetulnya ada pameran tentang manusia purba. 100 tahun yang lalu mereka menemukan Pulau Jawa gitu ya. Oh, saya pikir, masa sih nenek moyangnya begini gitu. Iya. Nah, saya harus tahu nih, saya harus meneliti nih asal-usul manusia nih, begitu ya. Pelajari, oh ada arkeologi namanya, ya udah langsung daftarnya arkeologi gitu ya. Ya. Jadi memang panggilan dari dalam ya, panggilan hati ya. Udah kelar S1 gitu ya, masih belum bisa jawab juga itu pertanyaan gitu ya. Ya terpaksa kuliah lagi. S2 belum terjawab lagi. S3 Iya gitu. rajin sekolah. Logus, tadi apa kita mau nanya ini yang peradaban apa Gunung Padang loh yang lagi rame itu Prof. Oh, Graham Hancock. Graham Hancock juga kan Prof Ali juga. Terlibat lah ya dalam menyingkap sejarah itu ya. Nah, pertanyaannya dah pemerintah gitu sejauh ini seperti apa sikapnya terhadap Gunung Padang ini? Waktu itu ya riset itu 2012 gitu, 2014 Ya, betul. gitu ya. Itu supportnya bagus ya. Nah, setelah itu memang ada support tapi tanggung seperti itu. Jadi kita menunggu yang Serius. serius gitu ya. Dan konsep penelitiannya langsung dengan pemugaran. Pemugaran langsung, satu paket langsung ya, oke. Supaya orang tahu kira-kira bentuk aslinya seperti apa gitu ya. Jadi ibaratnya dulu ya meneliti Borobudur ya. Ya. Ketemu sama si Raffles milik orang ya. 1800-an itu dia berantakan masih ketutup tanah, ketutup pohon-pohon gitu ya. Dibersihin gitu ya. Terus habis itu ada penelitian akhirnya kita tahu ya bentuknya kayak gini dalam tanah seperti apa gitu. Tapi ya masih berantakan gitu. Belum dipugarnya tuh tahun 1973. Nah, ini kalau bisa risetnya sekalian dengan pemugaran. Jadi kalau sekarang kan ya kita buka nih, habis itu ya ditutup lagi. Nah, untuk pelestarian gitu. Akhirnya orang nanya di mana ininya kemarin ekskavasinya di sini nih. Tuh, kenapa ditutup? Ya memang itu standar risetnya arkeologi setelah dibuka ya ditutup gitu ya. Kalau masyarakat kita perlu tahu, kalau masyarakat perlu tahu bahwa berarti kita perlu yang pendekatan yang berbeda, yang pemugaran tadi ya. Jadi kan, jadi akhirnya kan tahu kan masyarakat, ternyata Borobudur itu megah gitu ya, luar biasa keren. Tapi itu Borobudur itu peninggalan Nabi Sulaiman loh katanya. Bukan, jauh ya. Nabi Sulaiman itu dia sekitar 900 sebelum Masehi. Jauh dengan Borobudur. Borobudur 800 Masehi, jadi terpaut 1700-an tahun. Itu satu ya, secara usia nggak cocok. Ya, terus yang kedua gitu ya, secara arca-arca gimana Gus? Akidah Gus. Nabi Sulaiman mengajarkan yang begitu. Yang ketiga, secara arsitektural bangunan gitu ya. Di Indonesia arsitektural bangunan yang gaya begitu ya, yang
batu disusun ya, terus kemudian ada teknik pengunci itu baru dikenal tahun 600-an, 700-an gitu ya, 800-an ya, dan itu memang terkait dengan religi Hindu dan Buddha ya, atau Buddha ya, seperti itu. Dari 3 aspek itu nggak cocok. Sudah nggak cocok ya. Oke. Iya, Kalau ngeyel Prof, umurnya panjang lah Bu Sulaiman, yo nggak sepanjang itu juga ya Prof ya? Enggak sepanjang itu ya. Setidaknya dia nggak akan melampaui Nabi Isa, nggak akan melampaui. Berarti itu mungkin Sulaiman yang lain lah ya. Wong Mojokerto beda lagi itu. Nah, Prof Ali pernah saya lihat juga di TikToknya mengenai penemuan Gunung Padang itu 1891 atau berapa itu pertama kali. Lalu kata Prof, tiba-tiba ada yang meneliti lagi 1900 sekian gitu. Tapi tiba-tiba padam gitu. Tidak ada sama sekali data. Panjang sekali gitu. Muncul-muncul lagi ya zaman kesininya gitu. Ini nih ada apa, padahal itu kan banyak dilewati orang, di situ ada kebun tehnya Belanda gitu ya, masa sih nggak kelihatan juga? Disembunyikan tadi loh, disembunyikan. Ini kan suka konspirasi nih Prof. Kok saya nih Prof. Ya, jadi gini nih, ini sebenarnya beberapa kali ada pertanyaan kayak gitu dan saya jawabnya, tapi nggak pernah ada yang direkam. Jadi ini kayaknya baru kali ini nih saya menyampaikan secara. Siap. Oke. Jadi begini ya, ada yang unik dari tahun 1914 katakanlah ya sampai 79. Kita 65 tahun. Nah, apa yang terjadi di situ berkaitan dengan adanya potensi emas yang ada di situ. Potensi emas. Memang ada perkebunan teh ya, Gunung Rosa. Untuk teh gitu ya, kayaknya nggak harus dibuat ya. 6 kilo dari situ ya, ada jalur kereta ya. Dan ada stasiunnya khusus, namanya Stasiun Lampegan. Dan untuk bikin stasiun itu bela-belain si Belanda bikin terowongan yang merupakan salah satu terowongan terpanjang di Hindia Belanda saat itu. Ya, saya lupa panjangnya 600 meter kali atau berapa ya. Itu 1877 atau berapa gitu ya, sampai 1879 dibuatnya terowongan itu gitu ya. Artinya dan itu cuma 6 kilo dari situ. 6 kilo kan dekat. Iya, nggak jauh-jauh amat lah. Saya biasa lari itu 10 kilo minimal. Gitu. Nah, lari. di lain pihak ada foto-foto kuno yang bisa dicari ya di Propan Museum kalau nggak salah gitu ya, atau KITLP ya. Saya udah pelajari. Itu kayaknya foto-fotonya Gunung Padang zaman dulu. Ya. Karena ada yang sama persis ya di menuju ke teras 1 itu sama persis ya. Daerah situ ya dikuasai oleh tuan tanah. Aduh, kok saya lupa nih ini. Van Motman bukan? Wah, ini dari tadi. Kenal kamu tambang emas gitu. Jadi tebak-tebakan. Jadi perkiraan saya gitu ya, itu daerah situ jangan diapa-apain dulu lah. Ini lagi ada eksplorasi. Proyek pertambangan emas ya. Iya. Itu walaupun udah diambil emasnya dari zaman dulu itu, sampai sekarang masih beroperasi, masih aktif. Masih ada pertambangan emasnya? 4 kilo dari itu ada namanya tambang emas Tikondang. Gitu rupanya. Ya. Oke. Saya nyesel nggak ya nyampein di kali ini ya? Berarti penelitian kita harus kita alihkan dari Gunung Padang ke pertambangan emas tadi. Wah, ini nanti ditembak bener itu. Janganlah. Jangan ya. Wah, ini kok kita baru tahu kamu meneliti Gunung Padang, selama ini nggak tahu soal pertambangan emas itu. Kalau saya nggak meneliti, Prof Ali penelitinya. Kalau bisa ngambilkan beberapa gram gitu buat cincin. Oh, cincinnya Gus aja udah keren itu. Dari jauh nih Gus ya, cincinnya motif Surya Majapahit. Lihat nih arkeolog mah udah. Gimana? Terus gimana? Ini berapa kira-kira harga, Pak? Nah, kalau itu bukan ilmu saya. Lanjut. Arkeologinya gimana nih? Ada Surya Majapahit itu harus gimana? Kalau masalah harga tanyanya jangan Prof Ali, itu ke saya. Oh, gitu ya. Coba mana lihat, Gus. Oh, itu tukar tambah sama bonsai lah. Aduh ini.
pernah sempat saya ngomong gitu ya, tapi jadi kacau isunya gitu ya. Jadi saya bilang, ini ada tambang emas dekat sini. Nah, kesannya arkeolog nyari emas. Gitu. Jadi beritanya kemana-mana. Padahal maksud saya gitu ya, saya udah menemukan pola gitu, bahwa bangunan-bangunan yang besar ya, yang dari batu-batu besar, itu rata-rata didirikan dekat dengan sumber daya mineral. Emas. Oke. Ya. Jadi mereka itu adalah masyarakat yang sejahtera. Ya, terus kemudian akhirnya berterima kasih pada sang penciptanya gitu ya. Oh, ini motif ini yang belum pernah diungkap. Berterima kasih. Ada anugerah mineral di dalam bumi ini ya, Prof ya. Jadi mungkin ada tempat bersyukur lah gitu ya. Iya. Didirikan itu. Oke. Misalnya ada tambang emas gitu. Nah, langsung saya survei itu sekitar situ tuh. 4 kilo dari situ, 5 kilo dari situ, 6 kilo rata-rata. Ada temuan. Ketemu pasti. Papua berarti Freeport itu banyak peninggalan berarti. Harusnya ada. Cuma kan sekarang udah berubah bentuknya ya. Fokusnya pada tambang emas lagi, sudah bukan pada penelitian arkeolog ya itu mungkin ya. Nah, tapi Prof, kalau mau nanya ini, situs tadilah. Yang di Jawa Barat tadi, Gunung Padang, itu masih memang termasuk yang tertua ya di Nusantara, bahkan di dunia? Ya. Tapi supaya dia semakin mantap gitu ya, terus kemudian semakin dikenal di mana-mana, maka harus lebih banyak lagi riset. Oke. Iya. Yang lain tolong ikut ya, meramaikan gitu ya, atau merevisi nggak apa-apa gitu ya. Nah, ilmu pengetahuan begitu soalnya dia akumulasi dia. Ini tadi yang maksudmu ilmu butuh pengakuan ya. Iya. Ilmu itu bagaimanapun istilahnya adalah komunitas keilmuan gitu ya. Jadi komunitasnya harus tambah gede gitu ya, seperti itu. Dari disiplin ilmu lain juga bisa ya, Prof ya, ikut di situ. Katakanlah baru riset tuh ya, bagi saya sih, bagi teman-teman gitu ya, itu udah cukup lama gitu, udah belasan tahun. Tapi bagi ilmu pengetahuan itu masih pendek gitu, umur belasan tahun gitu. Iya. Nah, saya sering mengilustrasikan begini ya. Tahun 1500-an gitu ya. Peradaban tua itu adalah Yunani Romawi. Ketika Napoleon melakukan ekspedisi ya ke Mesir tahun 1799, ketemu batu Rosetta, ketemu macam-macam gitu ya. Bergeser tuh tahun 1800-an, 1900-an Mesir gitu ya, Mesopotamia itu yang tua tuh. Baru ke Mesir. Butuh berapa tahun tuh? 200 tahun. Iya, 200 tahun. Iya. Gitu. Jadi kalau 10 tahun mah enteng bagi ilmu pengetahuan. Iya. Nah, sekarang 2000-an gitu ya, dia bertahan hampir 200 tahun itu ilmu pengetahuan. Iya. Bisa diprediksikan pada tahun-tahun mendatang Nusantara ditemukan lebih tua dari Mesopotamia, dari Yunani kuno, bisa juga ya? Bisa banget gitu ya. Karena apa? Secara geografis, ketika misalnya zaman es gitu ya, lagi fluktuasi gitu, ada es mencair ya, terus kemudian di Nusantara itu praktis stabil ya. Nah, orang kan butuh tempat tinggal yang nyaman, yang stabil. Fosil-fosil Pithecanthropus aja rame banget di sini. Iya. Ya, terus kemudian lukisan gua nggak hanya di Sulawesi Selatan, di Kalimantan Timur ada ya, di ada, Papua ada ya, Sumatera Selatan ada gitu loh ya, seperti itu ya. Potensinya besar sekali di sini gitu ya. Terus iklimnya juga sejuk ya, nyaman gitu ya. Terus sumber daya alamnya melimpah, kurang apa lagi? Iya, saya bisa menduga manusia pertama berpuasa ya Nusantara paling ya. Nah, balik lagi situ ya. Kondisinya surgawi, kemudian diperintahkan untuk menguji dirinya sendiri, ya toh, Prof? Saking berlimpahnya. Saking berlimpahnya. Oke. Gimana, Prof? Masuk akal nggak, Prof? Setuju lah, setuju saya lah. Saya punya 2 pertanyaan ini. Seringkali ketika bicara soal jejak-jejak peninggalan masa lampau, muncul teori jangan-jangan ini ada kaitannya dengan manusia luar angkasa, alien. Nah, itu gimana, Prof? Alien itu biasanya ketika peneliti udah nggak tahu mau menjawab apa. Iya. Jawabannya langsung alien. Iya, nggak bisa jawab gitu ya. Ya udah, akhirnya yang lainnya jawab. Begitu yang lainnya jawab, penelitian juga nggak bisa komen udah. Kan ketika terjadi banjir bandang di bumi, manusia banyak yang musnah di masa Nabi Nuh. Ada yang menyelamatkan diri ke luar angkasa gitu loh, Prof. Teorinya kan begitu rata-rata, Prof. Ada jejak-jejak perbakalan nggak yang itu roket atau apa gitu? Satelit. Nggak ada. Itu sebetulnya kalau di dalam dunianya Gus Chandra itu sama
dengan pada saat jamaahnya Gus Chandra menanyakan sesuatu yang tidak bisa dijawab oleh Gus Chandra. Gus Chandra pasti menjawab, itu kersaning Allah Ta'ala, katanya gitu. Sama jawabannya itu. Gitu ya Gus ya. Iya, iya. Pertanyaan kedua, Prof. Menggelitik saya, ini Profesor kan berhadapan dengan benda-benda purbakala. Oleh sebagian kalangan ini dikeramatkan. Ini barang yang berbahaya, bisa bikin kualat lah, bisa merempeni atau mendatangi kita dalam mimpi dan angker. Prof. Ali Akbar pernah menemui hal-hal kayak gitu nggak? Enggak ya, sejauh ini ya. Tapi memang setiap datang ke suatu tempat, ke daerah gitu ya, kalau mau mencari peninggalan purbakala, saya selalu nanyanya itu, di sini ada pesugihan nggak? Itu. Itu indikator, Iya, ada tempat keramat nggak gitu ya? Oke, Nah, oke. kalau dibilang ada, saya udah bisa nebak itu pasti peninggalan arkeologi. Oke, iya. Ya, karena itu pasti dari zaman dulu ya, entah dulunya kapan, tapi pasti dari zaman yang lampau. Berarti malah jadi kata kunci ya, keramat itu ya. Betul, pokoknya ada keramat ya, batu tumbuh gitu ya, batu tulis segala, wah pokoknya itu. Nah ini ada satu lagi nih, ini saya sering menyampaikan ini tapi nggak pernah direkam saya lagi. Wah ini repot juga nih saya urusan. Ini menarik nih. Setiap ya tempat pesugihan yang saya datangi gitu ya, itu saya bisa pastikan itu bukan tempat pesugihan. Loh, mengecewakan banyak orang yang nyari ini tadi. Setuju? Kok bisa setuju? Gimana kamu, Bud? Ya enggak lah, saya setuju aja sama Prof. pokoknya. Maksudmu kamu mengurangi itu kompetisi toh. Banyak semakin orang nggak percaya terus kamu nyari sendiri. Jadi saya bolak-balik ke tempat pesugihan itu ya, sampai sekarang nggak sugi-sugi saya. Ya, nggak terbukti berarti itu. Harus belajar mantranya kepada Babe Budi Dalton. Mendatangkan pesugihan itu. Aduh. Nih, ada satu tempat yang unik sekali ya, kayaknya belum banyak dibahas. Jadi saya dapat info waktu itu ya, belasan tahun lalu juga ya, Kabupaten Kuningan ada namanya Batu Tulis. Saya bilang, itu pasti situs arkeologi, mungkin dia prasasti gitu ya, atau goresan-goresan atau yang tan gua begitu. Tepatnya di mana? Di atas gunung sana, ada namanya di Dusun Banjaran ya, Desa Jabranti, Kecamatan Karangkancana ya, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Terus ternyata itu memang ada batu, ada goresan-goresannya gitu ya. Tapi dia motifnya ya itu naga. Itu langka sekali naga seperti itu. Naga kan kita tahu kebudayaannya India lah gitu ya. Iya. Kalah gitu ya, Eropa gitu ya. Saya udah tahu nih sebenarnya ini beda nih gitu ya. Beda dengan kebudayaan-kebudayaan yang saya sebutkan tadi. Tapi kan sebagai peneliti harus cek lagi gitu ya. Wah, saya datang ke Cina gitu ya, India, Eropa. Emang beda dia bentuknya. Gitu ya. Nah, tapi yang uniknya itu satu batu ada 3 sisi. Wah ini besok Gus Chandra pasti nanya nih lokasi tepatnya di mana nih. Ini Sherlock, Prof. Perlu Sherlock ini, Prof. Nah, itu satu batu ya ada 3 sisi. Di satu sisi gitu ya, itu naganya baru keluar setengah badan. Begini kan. Di sisi yang lain dia udah keluar sepenuhnya. Dengan ekor ya? Ada ekornya dan ekornya dipegang oleh figur orang. Satu orang ini satu tangan megang ekornya, satu tangan lagi megang semacam yang ada di tangan kirinya Kang Budi itu. Apa tuh gambar apa tuh? Kujang. Iya, tapi ini kayak cikal bakalnya kujang. Mungkin apa namanya? Kudi ya. Kudi ya seperti itu. Tapi gitu ya, si orang ini kita tahu dia laki-laki. Karena dia tidak pakai celana, tidak pakai pakaian bawah. Terus kira-kira lambangnya. Itu apa itu? Ada kujang, naganya dipegang, laki-lakinya tidak berpakaian. Iya. Wah, ini sangat semiotik ini. Iya. Sebentar, Prof. Tadi ada bidang yang ketiga, ada gambarnya. Bidang ketiga, gitu ya. Nah, ini ilmunya Kang Budi Dalton. Jadi Tritangtu. iya betul, Tritangtu. Wes. Dari raut wajah Kang Budi saya tahu. Jadi menguasai Tritangtu. Iya. Jadi kalau misalnya di Gunung Padang tuh ya. Itu ada Sunan Rama, Sunan Ambu, ya. Anaknya itu si batu-batu tadi. Betul. Saya udah tahu ilmunya Kang Budi. Bahaya ini. Kalau Gus Chandra tuh ya,
kalau misalnya datang ke Gunung Padang, itu ada beberapa lokasi yang bagus ya untuk dikunjungi ya. Tapi saya memastikan pasti datangnya ke yang disebut Singgasana Prabu Siliwangi. Iya. Terus tapi beda dengan orang-orang yang lain gitu ya. Kalau orang yang lain duduk di situ ngadepnya ke utara, ke arah Gunung Gede Pangrango. Tapi kalau dari wajahnya Gus Chandra ini pasti menghadapnya ke selatan ya. Karena Ngidul ya. Karena saya tahu itu karena saya nonton YouTube-nya, rekamannya. Kang Budi dan Gus Chandra ke Gunung Padang gitu. Nah, itu bedanya Budi. Ini semua itu. Diteliti ya. Wah, ini luar biasa. Harus hati-hati Gus nanti nih. Nah, Iya. saya kasih nama akhirnya itu si batu tulis itu saya musyawarah sama warga, saya bilang saya ganti ya namanya ya, jadi situs Batu Naga. Ya. Kalau batu tulis kan nanti orang datangnya ke Bogor nanti. Bogor. Jadi ganti Batu Naga. Nah, di satu sisi itu ya, Kang, ada kayak segitiga begini. Ya, segitiga rumah. Di kiri kanan tuh ada kayak figur manusia. Di atasnya, di atas segitiga, itu kayak seperti bintang. Wah, Waduh. kelar itu urusan tuh. Gitu ya. Nah, terus di bawah yang segitiga itu ada kayak tiang. Jadi ini lebih kayaknya rumah ya, seperti itu ya. Kayak pendopo gitu ya. Ya. Di bawahnya itu ada figur-figur orang, kayak semacam orang, tapi kayak berkepala hewan. Dia berjalan beriringan. Ada 3 ya. Oke. Nah, di bawahnya lagi ada gambar. Nah, nanti aja kalau udah datang saya kasih. Episode berikutnya Gus berarti. Tapi itu tempat pesugihan atau bukan itu? Luar biasa ini. Selain mendapatkan hasil penelitian, ilmu pengetahuan, dapat apa lagi Prof dari kegiatan arkeologi ini, Prof? Lebih ke itu sih ya, karena dia kan memang ilmu ya, logos. Arkeologi itu kan logos ya. Jadi ya memang target utama kita ya menghasilkan ilmu pengetahuan sih ya, begitu ya. B, apalagi pertanyaan B? Kalau saya kan banyak ini juga Gus, tadi masukan-masukan dari muridnya Pak Ali Akbar nih. Kita pernah undang beliau Gus. Siapa? Sinta Ridwan itu loh. Oh, Sinta Ridwan. Ya. Dia mah itu udah pintar masih mau belajar dia kan. Ya, justru kaitannya dengan aksara nih. Kalau yang disebut aja, salah satu aja, aksara yang tua itu situsnya di mana gitu. Kalau di Nusantara kita bisa rujuk ini nih kalau yang tua. Kalau konteksnya aksara. Kalau Gunung Padang itu kan saya pikir belum ditemukan ada aksara ya. Belum ada aksara. Ya. Nah, kalau tinggalannya aksara nih. Sejauh ini masih yang di Kutai. Kutai Kartanegara. Itu ada batu ya, dikasih huruf-huruf ya, huruf Palawa ya, bangsa Palawa. ada Sangsekerta ya. Nah, tapi ada yang menarik nih ya, belum banyak dibahas. Belum juga direkam. Ini bisa di stop dulu rekamannya. Bisa diedit nanti, Prof. Ya, jadi uniknya ya, batunya itu kalau diperhatikan dia kan tegak, panjang-panjang. Itu batu sama dengan batunya kolumnar join di Gunung Padang. Jenis batunya atau Jenis batunya ya, bukan tidak harus dari batu yang di Kalimantan Timur dari Gunung Padang ya, tapi ada semacam memori kolektif mungkin ya. Oke. Ya, jadi coba kita sebut kerajaan-kerajaan tertua di Indonesia ya, yang disebutnya kerajaan karena sudah ada huruf ya, aksara tadi ya. Kutai, Kalimantan Timur, ada aksara? Sriwijaya. Itu coba lihat prasastinya satu tuh. Ada yang batu tegak begini satu. Saya cek, wah ini mah kolumnar join nih. Kolumnar join ya. Terus yang kerajaan Pajajaran misalnya katakanlah. Pajajaran, Batu tulis itu kolumnar joinnya banyak banget. Ada prasasti, terus di sampingnya ada batu tinggi. Coba aja dilihat di browsing. Betul, batu setangtungnya. Itu. Nah, terus itu kan dikasih cungkup ya, dikasih bangunan ya. Betul. Di luar itu ada kayak gundukan, itu batu kartiang atau kolumnar join itu semua. Oh, di luarnya ya, Prof? Ya, itu yang tempo hari digali. Iya. Ya, digali. Nah, terus Majapahitnya. Majapahit. Cancangan gajah yang di Patih Gajah Mada itu. Di Trawulan. Ada batu yang sering disebut oleh warga tuh, ini untuk ngikat tali untuk gajahnya Gajah Mada.
Oke. Itu kolumnar join itu ditaruh ya. Gitu ya, berdiri. Terus ada lagi di kolam segarannya Majapahit juga gitu ya, Trawulan. Ada tuh ditancap 4. Terus ada lagi, ini nih, Mas Kang Chandra nih, kalau ngaku-ngaku dari punya relasi dengan Cirebon. Nah, Di Cirebon ada ditaruh di museumnya kalau nggak salah, tapi posisinya rebah. ditidurkan. Iya. Ya. Panjang gitu ya, satu meteran. Ya. Jadi Cirebon punya. Ada lagi Kerajaan Banten di Banten, ya. Ada satu batu rebah juga. Oke. Nah, itu sampai sekarang saya nggak ngerti itu kenapa nenek moyang kita ya, terutama yang pusat-pusat yang besar tadi ya, yang simbol-simbol kerajaan segala itu, dia memerlukan batu itu sebagai penanda, baik batu utuh tanpa ditulis maupun yang ditulis. Walaupun bukan dari daerah situ batunya gitu, Prof. Dari situ. Yang sering jadi pertanyaan Budi Dalton adalah ketika seharusnya tegak berdiri, kenapa harus direbahkan? Nggak tahu tuh. Nah, itu saya tuh belum ngecek yang Cirebon. Ya, mungkin dengan bantuan Gus Chandra ini kita bisa riset bareng ngangkat itu tuh. Jangan-jangan di bawahnya tuh ada tulisan itu. Iya ya. Ini menarik. Ya. Tulisannya buat profesor, saya nanti emasnya aja ya. Harusnya nggak ada emas di situ. Oh, nggak ada, wah ya sudah profesor penelitian sendiri aja kalau nggak ada. Wah. Ini sufi kapitalis ini. Aduh. Sulit. Gimana sih? Angel, Prof. Kalau cuma cari tulisan ya biar Profesor Ali Akbar. Oke. Iya, tapi emang betul tuh begitu. Jadi kalau arkeolog tuh ya, jadi di Indonesia itu semuanya yang milik negara. Ya, milik negara. Jadi kalau misalnya kita lagi riset ya, ketemu emas, ya kita kasih ke negara ya untuk museum segala gitu ya. Jadi penelitinya habis press release gitu katakanlah ya, buat laporan, kami menemukan ini, terus kemudian kita kasih gitu ya. Nah, si penelitinya pulangnya gimana? Ya naik angkot lagi. Itu susahnya. Iya. Aduh. Kesimpulannya nih Prof, bahwa peneliti berhasil menemukan tanda-tanda kejayaan suatu bangsa, tapi penelitinya tetap miskin. Aduh. Oke. Terima kasih Prof Ali Akbar atas waktunya dan pengetahuannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.